Jadi, saya tekankan lagi, hati-hati di dalam soal yang ditanyakan luas permukaan kerucut atau luas selimut kerucut. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD tentang luas permukaan kerucut. Bentuk kerucut kurang lebih seperti ini ya. T ini adalah tinggi kerucut, kemudian R-nya adalah jari-jari lingkaran kerucut, kemudian S-nya adalah garis pelukisnya. Jaring-jaring kerucut kurang lebih seperti ini. Di sini ada dua sisi, satu sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk juring lingkaran, atau kita sebut dengan sisi selimut kerucutnya. Sehingga luas permukaan kerucut itu diperoleh dari luas alasnya, kemudian ditambah dengan luas selimutnya. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita membutuhkan luas lingkaran, kemudian luas selimutnya adalah Pi kali R kalikan S. Luas lingkaran itu sendiri adalah Pi kali R pangkat 2 ditambah dengan luas selimutnya Pi kali R kali S. R di sini karena pangkat 2 berarti bisa kita tulis dua kali ya R-nya. Pi kali R, kemudian ditambah dengan Pi R kalikan S. Karena di sini sama-sama punya Pi kali R, berarti luas permukaannya sama dengan Pi kali R, kita keluarkan, kemudian yang tersisa hanya R dan S-nya dengan operasi hitung penjumlahan. Jadi, inilah luas permukaan kerucut secara keseluruhan ya. Pi kali R, kemudian buka kurung, R ditambah dengan S. Untuk lebih jelas, kita akan coba aplikasikan rumus tersebut ke dua soal berikut ini. Tentukan luas permukaan kerucut-kerucut di bawah ini. Perhatikan ya, nomor 1, di sini berarti S sama dengan 10, kemudian R-nya sama dengan 7 cm, petunjuknya Pi-nya menggunakan 22/7. Ingat ya, yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Kita menggunakan rumus tadi ya, LP atau luas permukaan sama dengan Pi kali R, buka kurung, R ditambah dengan S. Pi-nya kita gunakan 22/7, kemudian R-nya kita gunakan 7, kemudian buka kurung, R ditambah S, berarti 7 ditambah 10. 7 dibagi 7, 1, berarti di sini 22. 7 ditambah 10 hasilnya adalah 17. Hasil perkalian dari 22 dan 17 adalah 374 cm persegi. Ini adalah hasil luas permukaan gambar kerucut nomor 1. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Oke, kalau belum kita coba ke soal nomor 2. S-nya diketahui 18 cm, R-nya diketahui 10 cm, Pi-nya menggunakan 22/7. Yang ditanyakan sama masih ya, yaitu luas permukaan kerucutnya. Kita menggunakan rumus LP sama dengan Pi. Pi-nya kita gunakan 22/7, R-nya di sini 10, kemudian R-nya ditambah S, berarti 10 ditambah 18 ya. 22/7 kita tulis ulang, dikalikan 10, kemudian 10 ditambah 18 hasilnya 28. Nah, ini bisa kita bagi ya, 28 dibagi 7 berarti 4. 22 dikalikan 10 dikalikan 4 hasilnya adalah 880 cm persegi. Nah, ini adalah hasil dari luas permukaan kerucut gambar nomor 2. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Bagaimana nanti kalau seandainya di dalam sebuah soal itu garis pelukis atau S-nya belum diketahui, seperti contoh nomor 3 ini. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucutnya. Nah, berarti kita harus mencari S-nya dulu ya, dengan cara skema Pitagoras ya. Mungkin teman-teman sudah diajari di sekolah, kalau mencari sisi miring atau S-nya di sini, operasi hitungnya ditambah ya, yaitu 7 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2. Jadi S-nya juga pangkat 2 ya di sini. Kemudian kita hitung, 7 pangkat 2, 49, ditambah dengan 24 pangkat 2, hasilnya 576. 49 ditambah 576, hasilnya adalah 625. Ingat ya, teman-teman sekalian, di sini masih S pangkat 2. Artinya, untuk mencari S itu diperoleh dari akar dari 625. Hasilnya adalah 25 cm.
Kenapa kita mencari S? Karena luas permukaan kerucut itu sendiri membutuhkan S atau garis pelukisnya. Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus LP ya. P-nya di sini menggunakan 22/7, R-nya di sini 7, kemudian yang di dalam kurung R ditambah S, berarti 7 ditambah 25. 7 dibagi 7, 1, kemudian 7 ditambah 25, hasilnya 32. 22 dikalikan 32, hasilnya adalah 704 cm persegi. Ini adalah proses untuk mencari luas permukaan kerucut, di mana garis pelukis atau S-nya belum diketahui. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Jika belum paham, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 4, tentukan luas permukaan kerucutnya. Nah, karena kita membutuhkan S, berarti kita mencari S-nya terlebih dahulu ya. Dengan cara S pangkat 2 diperoleh dari 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. 12 pangkat 2, 144. Kalau kita jumlahkan, 25 dengan 144, hasilnya adalah 169. Ingat, di sini masih S pangkat 2. Untuk mencari S, tinggal kita cari akar dari 169 itu sendiri. Hasilnya adalah 13 cm. Setelah itu, kita masukkan ke rumus luas permukaan sama dengan Pi kali R, buka kurung R ditambah dengan S. Pi-nya menggunakan 3,14, R-nya di sini 5, kemudian yang di dalam kurung R ditambah S ya, berarti 5 ditambah 13. 3,14 dikalikan dengan 5, kita tulis ulang. 5 ditambah 13 hasilnya adalah 18. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Kemudian kita kalikan ketiga bilangan ini. 3,14 dikalikan 5 dikalikan 18, hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Jadi, ini adalah luas permukaan untuk gambar kerucut nomor 4, di mana garis pelukisnya atau S-nya belum diketahui. Kemudian, kalau kita berbicara tentang luas selimut kerucut. Nah, jadi luas selimut kerucut berbeda dengan luas permukaan kerucut ya, teman-teman sekalian. Untuk lebih jelas, kita akan masuk ke contoh soal yang kelima. Tentukan luas selimut kerucut-kerucut di bawah ini. Rumus luas selimut itu sendiri adalah Pi kali R kalikan S. Ingat ya, beda dengan yang tadi ya. 20 ini berperan sebagai S atau garis pelukisnya. Kemudian 28 ini adalah diameternya. Nah, yang kita butuhkan adalah jari-jarinya. Berarti karena diameternya 28, berarti jari-jarinya adalah separuhnya atau setengahnya. Setengah dari 28 adalah 4. Jadi yang kita pakai yang jari-jarinya ya. Pi-nya di sini petunjuknya menggunakan 22/7. R-nya di sini menggunakan 14. Berarti dikalikan 14. Kemudian S-nya di sini 20 cm. Jadi dikalikan 20 ya. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 22 kita tulis ulang. 2 dikalikan 20 hasilnya 40. 22 kali 40 hasilnya adalah 880 cm persegi. Ini adalah luas selimut kerucut pada soal nomor 5. Bagaimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi, rumus luas selimutnya berbeda dengan luas permukaan. Teman-teman harus perhatikan ya, soal itu kira-kira tanya luas permukaan atau luas selimutnya saja. Kemudian di sini, contoh nomor 6, pertanyaannya sama ya, luas selimut kerucut, di mana 30 ini adalah garis pelukisnya atau S-nya, kemudian 20 adalah diameternya. Nah, yang kita butuhkan adalah jari-jarinya, berarti jari-jarinya adalah separuh dari diameternya. Karena diameternya 20, berarti jari-jarinya adalah separuhnya, yaitu 10 cm. Nah, kita masukkan ke sini ya. Petunjuknya kita gunakan, Pi-nya adalah 3,14, dikalikan dengan R-nya, di sini 10, kemudian dikalikan S-nya adalah 30 ya. 3,14 kita tulis ulang, 10 dikalikan 30, 300, berarti 3,14 dikalikan 300, hasilnya adalah 942 cm persegi. Nah, ini hasil
luas selimut untuk contoh nomor 6. Gimana? Bisa ya teman-teman sekalian? Jadi saya tekankan lagi, hati-hati di dalam soal yang ditanyakan luas permukaan kerucut atau luas selimut kerucut. Jika yang ditanyakan luas permukaan kerucut, maka rumus yang digunakan adalah LP sama dengan Pi kali R buka kurung R ditambah dengan S. Kalau yang ditanyakan luas selimut kerucut, maka yang digunakan adalah LS atau luas selimut sama dengan Pi dikalikan R dikalikan S. Jadi, kedua rumus ini harus kita gunakan sesuai dengan yang ditanyakan pada soalnya. Paham ya, teman-teman sekalian? Baik, untuk memaksimalkan kemampuan Anda boleh mencoba mengerjakan 4 contoh soal berikut ini. Hati-hati, setiap soalnya berbeda-beda ya yang ditanyakan. Nomor 1 yang ditanyakan luas permukaan kerucut, nomor 2 luas selimut kerucut, kemudian nomor 3 luas permukaannya, kemudian nomor 4 luas permukaannya. Hati-hati di nomor 4 ya, di sini S-nya harus Anda cari terlebih dahulu, baru dimasukkan ke rumus luas permukaannya. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan dari luas permukaan kerucut dan luas selimut kerucut. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.